Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Nur Fariha. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan resume materi mengenai neraca pada mata kuliah pengantar kredit analis. Baik, langsung saja. Yang pertama ada neraca atau laporan keuangan, yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan baik aset, liabilitas maupun ekuitas suatu perusahaan selama periode tertentu. Semua jenis perusahaan maupun bisnis perlu membuat laporan neraca untuk membantu pengelolaan keuangan dalam perusahaan tersebut, baik perusahaan di bidang jasa, perusahaan manufaktur, dan lainnya. Memiliki neraca tentu akan mempermudah proses pengelolaan keuangan pada perusahaan tersebut. Neraca memiliki 3 unsur tersebut yang dihubungkan dengan persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Yang selanjutnya ada aktiva. Aktiva adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang dimaksud dengan kekayaan yaitu sumber daya, dapat berupa benda atau hak yang dikuasai dan yang sebelumnya diperoleh oleh perusahaan melalui transaksi atau kegiatan masa lalu. Berikut ada jenis-jenis aktiva. Yang pertama ada current assets atau aktiva lancar. Aktiva yang mudah dicairkan dan habis dipakai dalam satu periode akuntansi, terdiri dari kas, surat berharga, piutang dagang, piutang pendapatan, dan lain-lain. Salah satu contohnya yaitu piutang. Uang yang harus dibayar oleh pelanggan atau pihak lain kepada perusahaan dapat berupa piutang dagang, piutang wesel, ataupun piutang lainnya. Selanjutnya ada long-term investment atau investasi jangka panjang, suatu penanaman modal di dalam perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, untuk memperoleh laba atau keuntungan dan mengontrol perusahaan tersebut, terdiri dari saham, obligasi, properti, dan lain-lain. Selanjutnya ada fixed asset atau aktiva tetap, suatu kekayaan yang dimiliki perusahaan di mana pemakaiannya lebih dari 1 tahun, digunakan untuk proses operasi, serta tidak untuk dijual seperti tanah, gedung, mesin, peralatan toko, ataupun lainnya. Selanjutnya ada intangible fixed assets atau aktiva tak berwujud, di mana suatu hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan memiliki nilai, namun tidak memiliki bentuk fisik seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, hak sewa. Selanjutnya ada other assets atau aktiva lain-lain. Kategori ini dalam akuntansi yang digunakan untuk mengklasifikasikan aset yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori aktiva lancar, aktiva tetap, investasi jangka panjang, atau aktiva tak berwujud. Aktiva ini biasanya memiliki karakteristik yang unik atau bersifat sementara. Kewajiban atau hutang suatu perusahaan yang muncul karena transaksi pada waktu yang lalu dan harus dibayar dengan kas, barang atau jasa di masa depan. Kewajiban ini merupakan akun yang muncul pada waktu transaksi selesai namun belum mendapatkan timbal balik dari transaksi itu sendiri. Adapun beberapa jenis kewajiban, yang pertama ada current liabilities atau kewajiban lancar, kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun atau siklus normal perusahaan, terdiri dari utang usaha, utang wesel, utang beban. Contohnya, utang usaha, utang yang harus dibayar kepada pemasok atau pembelian barang atau jasa secara kredit, misalnya utang pembelian bahan baku, utang pembelian peralatan kantor. Yang kedua ada long-term obligation atau kewajiban jangka panjang, kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun atau siklus normal operasi perusahaan, yang termasuk kewajiban yaitu utang hipotek, utang obligasi, kredit investasi, dan lain-lain. Contohnya utang bank, jangka panjang pinjaman dari bank yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang ketiga ada other obligation atau kewajiban lain-lain, kewajiban yang tidak sesuai untuk diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, misalnya uang jaminan yang diterima dari pelanggan. Yang terakhir adalah modal. Modal adalah segala sesuatu yang bernilai dan bisa digunakan di masa depan, bisa berupa uang, barang, keterampilan, atau bahkan hubungan. Demikian presentasi dari saya mengenai neraca dalam laporan keuangan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.